Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku dapat paket kiriman dari TikTok. Jadi aku bakal unboxing paket ini dan juga sedikit sharing mengenai perjalanan aku di TikTok dan juga tips bagi kalian yang mau buat konten di TikTok juga. Jadi ya, sebelum kita mulai video kali kayak biasa, intro terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum tahu kalau aku punya TikTok, jadi aku punya akun TikTok namanya Nazifu juga. Kalau kalian pengen cek aja di sana. Sekarang alhamdulillah udah nyampe 32.000 followers lebih. Dan ya, kemarin aku ikutin satu challenge dari TikTok dan dapat kiriman barang dari mereka. Sejujurnya pada awalnya aku nganggap TikTok itu, mungkin kayak kebanyakan orang nganggap TikTok itu kayak tempat bagi orang yang ya iseng-iseng joget doang atau segala macam yang bisa aku bilang nggak jelas lah, ataupun konten sampah di sana. Dan makanya dari dulu aku nggak pernah mau untuk download. Jadi hanya sekedar download TikTok itu aku nggak mau banget gitu dari dulu. Cuma pas aku mulai lihat konten TikTok dari terutama Urofi, dan mudah cuma sekali itu dua akun yang aku udah follow dari luar TikTok, dan aku lihat mereka buat konten TikTok juga, dan mereka mendorong aku untuk akhirnya coba juga untuk bikin konten TikTok. Sebenarnya aku ngikutin Urofi itu dari YouTube, tapi dia nggak terlalu aktif di sana. Dan pas aku cek Instagramnya, ternyata dia aktif di TikTok. Pas aku lihat konten-konten dia itu ternyata emang bagus banget, dan ternyata aku baru tahu gitu kalau konten seperti itu juga bisa laku di TikTok. Dan bisa dibilang kontennya itu mirip banget kayak konten yang aku buat juga di YouTube. Jadi aku penasaran dan akhirnya aku coba buat upload 3 video pertama di TikTok. Awalnya video pertama sama video kedua itu emang sangat-sangat buruk lah itu penampilannya. Jadi hampir sama sekali nggak ada yang nonton. Jadi cuma 1-2 orang yang nonton. Nggak ada like sama sekali pada minggu pertama gitu. Jadi bener-bener nggak ada yang nonton 2 video pertama aku. Jujur awalnya aku udah ngerasa kayaknya di sini bukan tempat aku gitu, karena sama sekali nggak dapet atensi dari orang-orang, nggak ada penonton sama sekali. Karena awalnya aku ngira di TikTok itu secepat itu gitu untuk bisa naik kalau kita bikin konten yang bagus. Dan akhirnya aku upload video ketiga yang udah aku buat sebelumnya, udah aku draft di TikTok. Dan kalau emang itu nggak naik, niat awal aku ya, aku mau udahan sebenarnya di TikTok. Tapi tiba-tiba ketika aku udah upload video ketiga, malamnya aku langsung tinggalin karena aku udah gak ada harapan lah, aku nggak mikirin sama sekali kalau itu bisa naik. Malamnya tiba-tiba konten tersebut naik gitu, masuk FYP orang-orang. Awalnya cuma dapet views sekitar 8.000 doang, naikin followers aku jadi 60 orang gitu kurang lebih. Dan aku kaget banget gitu, ternyata bisa naik secepat itu. Jadi cuma semalam, betul-betul semalam doang, naik sampai 8.000 views. Kaget banget awalnya. Tapi ternyata itu bukan maksimalnya, ternyata bisa naik lagi hingga 30 ribuan views pada siangnya gitu. Jadi dari pagi, siangnya itu udah nyampe 30 ribuan views. Dan dari views tersebut itu aku dapat followers kurang lebih 300 followers gitu. Jadi lumayan banget. Lalu setelah video ketiga tadi itu naik, akhirnya aku mulai push lagi. Jadi aku bisa bilang itu adalah momentum viralnya akun aku. Aku push banyak banget konten di sana. Aku berhasil ngupload hingga 21 konten selama 1 bulan. Jadi hampir bisa dibilang setiap hari aku selalu ada konten di TikTok. Dan alhamdulillah gitu, selama 1 bulan aku betul-betul push bikin konten di TikTok. Akun Nazifu itu nyampe lebih dari 17.000 followers di bulan pertama. Dan bisa dibilang itu cepet banget gitu, karena cuma 1 bulan aja bisa nyampe 17.000 lebih followers. Lalu hingga saat ini kurang lebih 3 bulan aku main di TikTok. Sekarang udah nyampe, coba aku cek, sekarang TikTok udah 32.400 followers. Itu luar biasa banget sih, karena aku main YouTube aja 4 tahun baru bisa nyampe angka sekarang gitu, 5 ribuan lebih. Berbeda dengan TikTok, belum nyampe setahun gitu, baru 3 bulanan, kalau bisa bilang baru. Itu alhamdulillah banget udah nyampe 30 ribu lebih followers. Dan pertama aku ingin bersyukur terlebih dahulu atas dipercaya oleh beberapa orang untuk nge-follow akun aku di TikTok. Thank you. Selain itu, aku ingin sedikit cerita tentang perjalanan aku di TikTok, bahwa pas awal aku mulai naik di TikTok itu, TikTok munculin satu challenge, yaitu Master Foto ataupun TikTok Harbolnas. Aku dihubungin langsung oleh salah satu staff TikTok official Indonesianya. Jadi ada yang ngehubungin aku dari official TikTok Indonesianya. Dia ngajak aku untuk ikutan dalam challenge mereka, yaitu TikTok Harbolnas, terutama pada Master Foto, karena konten aku khususnya pada video dan juga fotografi. Jadi aku diajak sebelum challenge itu dimulai, dan itu membuat aku betul-betul tertarik untuk bisa bikin konten di challenge tadi. Dan akhirnya aku buat banyak banget konten challenge tersebut, dan alhamdulillah gitu, aku dapat silver medalist. Dan ini hadiahnya. Jadi kita bakal coba buka hadiah dari TikTok Harbolnas yang aku ikutin kemarin. Untuk paketnya menurut aku ya lumayan bagus sih. Cuma logo TikToknya aneh banget, ini nggak betul-betul pas di tengah-tengah, jadi agak ke atas. Cuma ya it's okay lah. Oke, kita buka. Di dalamnya ada kartu
selamat gitu. Congratulations, kamu terpilih menjadi pemenang di kompetisi TikTok Harbolnas. Thank you. Dan hadiahnya adalah wow, Apple Watch Series 6. Wow, ini keren banget, men. Oke, kita unboxing aja. Ini nggak perlu pakai pisau ataupun cutter sama sekali harusnya, karena packaging dari Apple itu emang sebagus itu yang aku lihat dari YouTube. Coba kita buka. Wow, alright. Ini bis itu bawahnya tinggal dibuka harusnya. I don't know gimana cara bukanya. Oke, ditarik gitu aja. Masih mulus dan wow. Ini jamnya, coba kita buka, atau ini dipikirin dulu aja. Ini bakal aku simpen karena aku belum tahu ini bakal aku gunain atau enggak. Cuma kita buka aja dulu. Oke. Ini design by Apple in California. Nice. Di dalamnya ada buku petunjuk. Lalu di sini ada, gimana cara bukanya? Ada kabel casannya kayaknya. Dan ini Apple Watch-nya 44 mm. Nice. Ntar aku buka habis ini deh. Kita lanjut ke strapnya. Kayak ini strap yang standar deh, bukan yang Nike atau yang lain-lain. Coba kita buka. Nice. Alright. Oke. Di sini ada strapnya dan juga ada backup untuk penggantinya kayaknya kalau emang yang satu lagi rusak ataupun yang utamanya rusak. Packaging dari Apple emang sebagus itu sih, kalau bisa bilang. Entah sih, atau mungkin ada yang lebih bagus lagi, belum aku coba, tapi aku nggak tahu juga. Tapi ini emang sebagus itu. Kita coba pasang. Harusnya tinggal diginiin aja. Oke, langsung masuk. Ini juga harusnya langsung di slide. Alright. Kita coba nyalain. Harusnya dipencet aja sih, aku belum tahu gimana cara nyalainnya. Oke, udah nyala si jam Apple-nya. Suruh deketin ke HP iPhone. Cuma aku nggak ada iPhone, jadi kita lanjut aja next. Bisa next nggak ini? Aku pakai HP Vivo, jadi aku nggak tahu ini bisa nyambungin atau enggak. Harusnya nggak bisa sih, harusnya nggak bisa aku hubungin. Ini harusnya tinggal di scan ataupun nyambungin ke HP iPhone, itu bisa langsung nyambung harusnya. Cuma aku nggak pakai iPhone, jadi ya nggak bisa. Oke, ntar kita cobain setelah ini. Aku pengen lanjutin cerita yang tadi lagi tentang perjalanan aku di TikTok. Jadi alhamdulillah gitu, pada saat awal aku mulai bikin TikTok, itu aku udah langsung ditawarin untuk challenge TikTok. Dan alhamdulillah juara kedua ataupun silver medalist dan dapat hadiah Apple Watch ini. Dan setelah juara itu aku mulai sedikit turun, kendor, gak terlalu banyak bikin konten di TikTok. Akhirnya ya perkembangannya gak secepat sebelumnya. Dan dari TikTok ini juga karena emang followernya cukup cepat untuk naiknya, alhamdulillah aku ditawarin beberapa endorse dan juga kerjasama oleh beberapa brand. Antara lain ada Scarlett, lalu ada Paham Film, dan juga ada Lighting dari Pandaku yang nawarin kerjasama ataupun endorse ke aku. Dan alhamdulillah banget, ini adalah pengalaman pertama aku dapat endorsean atau kerjasama dari brand. Dan masih ada beberapa kerjasama lain yang masih sedang dalam proses. Dan doain aja semoga lancar dan semoga terus ada kerjasama ataupun endorsean baru di akun TikTok aku. Semoga. Dan sekarang aku ingin sedikit sharing tentang tips ataupun cara kalian untuk bisa berkembang di TikTok. Pertama menurut aku adalah kalian harus nentuin terlebih dahulu niche ataupun tujuan target audiens kalian. Karena menurut aku sendiri ini bukan cuma TikTok, tapi untuk di seluruh platform media sosial dimanapun, YouTube, Instagram, ataupun yang lainnya, kalian harus jelas gitu target audiens kalian itu siapa. Kalau aku sendiri itu emang jelas banget dari awal, target audiens aku itu adalah orang yang mau belajar videografi, fotografi, dan juga editing. Jadi simple banget, itu bisa ngebuat akun kita itu lebih fokus dan juga jelas untuk orang yang nontonnya. Mungkin ada aja gitu orang yang niche-nya nggak jelas ataupun niche-nya terlalu luas, kayak dia editing ada, terus tren-tren terkini ada dan segala macam ada, komedi ada dan segala macam. Ya mungkin ada beberapa yang sukses, tapi menurut aku itu kurang sustainable karena misalkan gitu kalau brand-brand ngeliat akun kita itu agak cukup susah gitu melihat apakah akun kita itu sesuai dengan brand mereka. Misalkan brandnya teknologi, ngeliat akun kita yang gak jelas random kayak gitu mungkin akan dipikirkan dua kali gitu untuk bisa kerjasama sama kita. Berbeda dengan aku, misalkan aku fokus di bidang tadi, videografi, fotografi, dan juga editing. Jadi ketika ada brand-brand yang sesuai dengan konten yang aku buat, kayak misalkan Lighting gitu dari Pandaku yang udah kerjasama juga sama aku, itu
mereka ngeliat jelas gitu kalau audiens aku itu emang orang yang lagi belajar fotografi, videografi, dan juga editing. Jadi bakal tertarik banget kalau aku nge-share ataupun nge-rekomendasi lighting untuk videografi. Lalu selanjutnya menurut aku konten TikTok itu ada dua macam sih. Ada yang pertama edukasi dan juga menghibur. Ya tentu it's okay dan juga bagus banget kalau kalian bisa megang kedua-duanya. Jadi ada edukasinya juga, tapi bisa menghibur juga untuk orang lain gitu. Tapi menurut aku agak cukup sulit kalau bisa megang dua-duanya. Jadi tetap harus ada yang lebih kalian fokuskan antara menghibur ataupun lebih mengedukasi bagi audiens kalian. Dan aku sendiri aku milih untuk lebih mengedukasi karena aku ngeliat TikTok itu cukup mendukung untuk konten kreator yang edukasi gitu. Jadi konten kreator yang isinya edukasi itu sangat mereka dukung. Contohnya kayak challenge yang TikTok Harbolnas itu emang buat konten kreator yang edukasi. Jadi konten kreator yang cuma untuk hiburan doang itu agak cukup sulit untuk masuk ke dalam bagian challenge tadi. Lalu sekarang juga ada challenge baru, challenge untuk edukasi juga yang hadiahnya juga luar biasa gitu, kamera, drone, dan segala macam lainnya. Selanjutnya adalah kalian harus konsisten untuk buat konten di TikTok. Ini bukan cuma TikTok doang, jadi YouTube, Instagram, ataupun platform lainnya itu emang harus konsisten untuk buat konten di sana. Dan ini adalah salah satu cara penting untuk bisa naik di TikTok. Karena TikTok itu akan ngedorong banget ataupun masukin konten kalian ke FYP ketika kalian emang rajin buat konten di TikTok. Bagus banget kalau kalian bisa bikin konten banyak gitu, misalnya 5 video sehari atau segala macam. Tapi kalau aku sendiri itu paling banyak biasanya itu sehari 2 kali upload video. Tapi rata-rata itu aku upload video itu 1 kali sehari ataupun kadang 2 kali sehari lah kurang lebih. Cuma tetap kalian harus konsisten untuk upload video di TikTok itu sendiri. Kemudian saran ataupun dari perspektif aku, sudut pandang aku itu adalah kalau bisa kalian buat konten yang berkualitas. Kenapa berkualitas? Karena ini adalah salah satu pembeda bagi aku untuk bisa ngedapatin followers khususnya gitu. Karena ketika orang lihat kalau konten kalian itu emang berkualitas, orang itu bakal jauh lebih mudah untuk mau nge-follow akun kalian. Dari pengalaman aku pribadi, konten aku itu ya aku bisa dibilang cukup niat untuk bikin video-videonya. Masing-masing video itu aku cukup niat, makanya nggak bisa untuk upload kayak sehari bisa nyampe 5 video atau segala macam, itu nggak bisa, nggak kuat. Karena aku emang harus ngedit masing-masing videonya itu cukup lumayan susah. Dan gara-gara itu juga pas orang lihat konten aku itu karena menarik dan juga informatif dan jelas tujuan audiens itu kepada siapa, akhirnya orang mau nge-follow akun aku. Dan kalau dibandingin sama akun-akun lain, rasio antara jumlah likes dan juga followersnya itu cukup tinggi dari akun aku. Kayak mungkin orang-orang lain untuk dapat followers sekitar 30.000 kayak aku udah punya sekarang itu butuh mungkin yang aku lihat itu kebanyakan 400 sampai 600 likes. Tapi kalau aku sendiri, aku bahkan nggak nyampe 300.000 likes, jadi cuma 250.000 likes doang. Alhamdulillah udah bisa nyampe nyentuh angka 30.000 followers. Dan menurut aku itu pembedanya sih. Kalau kalian buat konten yang berkualitas, konsisten, dan juga jelas niche-nya kepada siapa, itu kalian bakal jauh lebih mudah untuk dapat followers dibandingkan dengan akun-akun lain yang cuma ngejar viralnya doang. Dan ketika kalian konsisten, audiens itu jelas kepada siapa dan juga berkualitas, itu rata-rata views kalian itu bakal lebih stabil. Jadi nggak bakal ada yang terlalu jomplang kalau menurut aku sendiri. Jadi kayak kalau satu konten itu naik, konten lain itu juga bakal ikut naik semuanya. Berbeda sama yang lain, mungkin kalau aku lihat beberapa akun lain itu ketika satu viral, mungkin orang yang suka sama konten tadi, satu video tadi. Tapi konten-konten lain itu karena mungkin nggak sesuai dengan konten yang viral itu, jadi ya nggak naik juga yang lainnya, jadi cuma naik cuma satu video doang. Dan aku sendiri untuk TikTok ini awalnya jujur aku daur ulang ide-ide dari YouTube. Jadi ide-ide yang aku udah buat jadi video YouTube itu aku ubah ke format yang lebih sederhana, format yang lebih simpel dan juga lebih pendek videonya, durasinya aku ubah ke dalam video TikTok. Jadi bagi aku sendiri cukup mudah untuk nyari ide buat TikTok, dan itu bisa banget gitu kalau kalian mau coba ikutin juga. Dan ya mungkin simple banget itu beberapa saran dari aku untuk kalian yang mau buat video di TikTok ataupun bikin konten jadi konten kreator di TikTok. Semoga bisa bermanfaat dan juga jadi referensi bagi kalian yang mau buat konten di TikTok. Dan ya, kalau kalian punya pertanyaan, saran, atau pendapat, atau mungkin request video ke depan kita harus bahas apa lagi di channel ini, tulis aja di comment section di bawah. Aku bakal senang banget buat baca-bacain komen kalian. Jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel. I'm Nazif Waidillah. See you guys in the next video. Bye-bye. Oke, ini aku masih belum bisa nyalainnya. Aku harus nyari dari Chrome dulu sih kayaknya. Ya, I don't know, kalau ini nggak bisa, kemungkinan besar aku bakal matiin lagi dan kayaknya bakal aku jual si Apple Watch ini karena nggak bakal aku pakai juga. Mungkin aku bakal jual agak rendah daripada harga normalnya, dan kalau emang aku bakal jual, tinggal cek aja di Instagram aku, kayaknya aku bakal jual di sana. So ya, thank you guys for watching this video.